Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai rumah konsep kami, Mapana Modern Eco-Friendly. Kelompok 8 terdiri dari Asrul Fanamira, saya sendiri Wibaris Nugraha, dan ada Levina Irian. Konsep rumah yang kami tawarkan ialah modern eco-friendly, yang merupakan respon orang yang ingin aktif berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, mengutamakan lingkungan hidup, green roof, dan aspek-aspek lingkungan. Tipe rumah ideal modern ini menjaga semua aspek desain rumah, dan desain rumah ini mengutamakan daur ulang dari apapun barang yang bisa didaur ulang kembali atau dipakai kembali. Adapun lokasi rumah yang kami tawarkan berada di Jalan Kapling Surya, Bandung Jaya, Kecamatan Tanah Material, Bogor, Jawa Barat. Beberapa akses mobilitas dan fasilitas yang berada di kawasan rumah yang kami desain yang dekat dengan pusat perbelanjaan, rumah sakit Islam, pusat kuliner, kebun olahraga, fasilitas sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi, dan dekat dengan akses lain. Berikut merupakan rumah yang kami tawarkan dengan lantai pertama yang terdiri seperti pada gambar berikut. Lantai kedua dengan luas total area 300 meter persegi, bangunan sebesar 410 meter persegi, dengan memiliki ruang terbuka hijau sebesar 30% dari total luas tanah. Luas bangunan hijaunya sangat besar, terdiri dari bagian depan yang menyatu hingga bagian belakang, beserta ada tambahan 2 green roof yang ada di bagian depan rumah dan belakang rumah. Berikut merupakan tampang dari desain rumah, terlihat modern, minimalis, juga eco-friendly. Kemudian ini tampak belakang dari desain rumah, dan ini tampak samping, terlihat sangat modern. Berikut merupakan balkon dari depan rumah yang mengutamakan prinsip eco-friendly. Kami memanfaatkan sebagian ruangan untuk green roof. Terdapat tanaman obat-obatan yang berfungsi untuk penghuni rumah itu sendiri. Adapun beberapa fasilitas pendukung greenhouse yang kami tawarkan, di antaranya ada bak kompos, panel surya, dan skylight yang dapat menghemat energi, dapat mendapatkan energi gratis, serta dapat mendaur ulang dari beberapa energi dan sampah itu sendiri menjadi barang-barang yang berguna, serta dapat menghidupkan kembali prinsip-prinsip eco-friendly pada rumah ini. Kemudian ada meteran air dan sumur resapan. Meteran air berfungsi untuk menghitung berapa jumlah pemakaian air di rumah dari PDAM, sedangkan sumur resapan berfungsi untuk mengolah dan mendaur ulang kembali air hujan yang melalui talang air di atas atap. Sumur resapan ini sebagian digunakan kembali untuk menyiram tanaman dan sebagian untuk diresapkan ke tanah. Adapun spesifikasi rumah yang kami tawarkan ialah sebagai berikut. Yang pertama, rumah ini terdiri dari 5 kamar tidur, 1 kamar tamu, 1 kamar utama, 2 kamar anak, dan 1 kamar ART atau asisten rumah tangga. Kemudian terdiri dari ruang tamu, ruang makan, pantry, dapur, musola, ruang belajar atau ruang kantor, ruang keluarga, dan juga ada laundry. Kemudian kami memiliki 2 green roof. Green roof terdiri dari green roof di depan yang telah kami jabarkan dan juga green roof yang di bagian belakang. Di bagian depan terdiri dari tanaman hias dan obat-obatan, dan di bagian belakang terdiri dari beberapa tanaman hias. Green roof dapat diartikan sebagai konstruksi atap bangunan yang sebagian dan atau seluruh permukaannya dilapisi oleh vegetasi tanaman. Fungsinya tentu untuk meningkatkan kualitas udara dan menjadikan area resapan air hujan, sehingga dapat menunjukkan suhu ruangan yang ada di bawah. Adapun kami juga menghitung berapa besar konsumsi air dalam rumah ini. Setidaknya dengan jumlah penghuni rumah sebanyak 5 orang, maka dibutuhkan Rp2.859 per hari, atau dalam waktu 1 bulan Rp82.751.000. Mengapa bisa hemat? Karena
tadi kami mendaur ulang air hujan untuk kebutuhan tanaman yang memerlukan banyak sekali jumlah pasokan air. Kemudian kami juga memanfaatkan PDAM dengan meteran yang tepat sehingga bisa berfungsi untuk mengukur berapa biaya yang kami bisa menghemat. Kemudian untuk konsumsi listrik lampu kami hanya membutuhkan Rp4.925.000 per hari, atau dalam sebulan sebesar Rp1.147.329 per bulan. Tentu ini sangat murah untuk rumah sebesar 300 meter persegi. Kemudian konsumsi listrik alat elektronik sebesar Rp22.459 per hari, dengan total Rp673.709 per bulan. Tentu masih tergolong murah, meskipun dengan rumah sebesar itu dengan segudang fasilitasnya. Hal ini kembali karena kami memanfaatkan energi seminim mungkin dan juga kami melakukan penghematan energi dengan pemakaian elektronik yang eco-friendly, juga menggunakan panel surya untuk menghemat konsumsi listrik. Kemudian kami juga menggunakan panel surya sebanyak 12 buah panel surya dengan konsumsi listrik 13,8 kW per hari dan mampu mensuplai daya sebesar 5 kW per hari. Rancangan anggaran biaya yang kami rancang untuk bangunan rumah ini dengan luas bangunan 210 meter persegi ialah sebesar Rp1.943.847.675 dengan harga per meter persegi kiraan Rp5.694.999. Rancangan anggaran biaya dan beberapa manajemen proyek yang kami rancang menggunakan prinsip rumah tumbuh, yaitu membangun rumah dengan satu lantai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan lantai 2 di bulan berikut atau setelah lantai 1 dibangun. Prinsip ini digunakan untuk menghemat biaya anggaran yang dikeluarkan dalam fungsi rumah 2 lantai sekaligus. Dapat dilihat dengan total untuk pembuatan lantai 2 selama 4 bulan, begitu juga untuk lantai 1, sehingga total pembuatan rumah yang kami rancang adalah selama 8 bulan. Kemudian kami juga melakukan survei skor GBC, yaitu Green Building. Skor yang kami dapatkan adalah tingkat platinum. Hal ini tidak terlepas dari desain kami yang sangat menonjolkan eco-friendly. Di antaranya ada taman di dalam atau taman indoor, kemudian 70% bangunan merupakan ruang terbuka hijau, adanya 2 green roof, penggunaan panel surya, penggunaan beberapa meteran listrik dan meteran AC dan alat elektronik lainnya yang eco-friendly, dan juga pencahayaan ruangan yang sangat baik. Berikut merupakan video dari presentasi rumah yang kami rancang. Saat masuk, kita langsung disuguhkan dengan ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan dan pantry. Hal ini dapat memudahkan para tamu untuk menjamu di ruang santai dan makan siang. Kemudian di sampingnya ada ruang kerja belajar yang tersembunyi dan langsung menghadap ke taman. Kemudian tidak jauh dari area tamu ada kamar tidur untuk tamu. Kamar tidur ini khusus dirancang dan ditempatkan dekat dengan ruang tamu untuk fasilitas tamu yang ingin menginap di rumah kami. Kemudian di sebelah pantry terdapat dapur kotor. Pantry sebagai dapur bersih dan dapur sebagai dapur kotor. Hal ini untuk menyembunyikan kesan kotor dari rumah ini dari tampilan tamu, sehingga terdapat dapur bersih yang langsung menyentuh tamu. Kemudian di sebelahnya ada musola dalam ruang yang sedikit tersembunyi. Ini untuk tempat ibadah bagi tamu dan juga penghuni rumah. Ada taman di dalam untuk
penghijauan yang langsung menyatu dengan skylight di atasnya sehingga tanaman tidak mati. Dilanjut ke lantai 2. Pada lantai 2, kita langsung disuguhkan dengan ruang keluarga yang sangat nyaman. Kemudian di sekeliling ruang keluarga terdapat kamar, di antaranya ada kamar utama untuk orang tua. Di dalam kamar utama terdapat kamar mandi untuk menjaga privasi. Kemudian ada kamar anak yang pertama. Dan kamar anak yang kedua. Di luar kamar anak terdapat kamar mandi yang dapat digunakan untuk keluarga dan juga khususnya untuk dua. Sehingga dua kamar anak tersebut disatukan dengan satu kamar mandi. Kemudian kita membuka pintu belakang langsung menghadap dengan pegunungan, di mana lokasinya tepat di belakang rumah, tepat pemandangan pegunungan. Kami mendesain ada green roof juga di atap belakang rumah, sehingga penghuni rumah bisa melihat pemandangan dari ketinggian. Desain balkon kami rancang menyatu dengan bagian depan, samping, dan belakang. Hal ini bertujuan agar penghuni rumah dapat memanfaatkan pemandangan yang ada di sekeliling rumah. Berikut yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.